Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komal Priyatna, ST, SIPM, MCHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajawina Ruswina, SEMM, CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dr. Febi Febrian, SEMM, selaku dosen pembimbing. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rindiani dengan NPM 412242110442, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan magang dengan judul Efektivitas Pendayagunaan Modal Usaha Bandung Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung atau Baznas Kota Bandung. Pokok pembahasan bab 1 pendahuluan, bab 2 profil organisasi dan aktivitas magang, bab 3 pembahasan, bab 4 kesimpulan dan rekomendasi, bab 5 refleksi diri. Masuk ke bab 1 latar belakang. Program Bandung Makmur adalah inisiatif dari pemerintah Kota Bandung untuk memperdayakan pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM melalui penyediaan dukungan dalam bentuk modal, pelatihan, pendampingan. Nah, UKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal. Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kota Bandung berperan sebagai pengelola dan distributor dana zakat untuk program ini. Efektivitas pendayagunaan modal usaha menjadi kunci utama keberhasilan program. Tidak hanya jumlah dana yang disalurkan, tetapi dampak positif terhadap pertumbuhan usaha dan meningkatkan pendapatan yang harus dievaluasi. Nah, pemantauan penggunaan dana zakat oleh Basnas sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal. Dampak jangka panjang program ini seperti meningkatkan jumlah pelaku usaha dan pengurangan angka pengangguran. Juga harus diukur, melibatkan berbagai stakeholder dalam evaluasi dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam memperdaya ekonomi masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat perlu diperhatikan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Nah, pelatihan dan pendampingan bagi penerima manfaat juga penting agar mereka memiliki keterampilan dalam mengelola usaha. Melalui evaluasi sistematis dan partisipatif, Basnas dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan memberikan referensi bagi daerah lain untuk mengembangkan program serupa. Dengan evaluasi berkala, diharapkan program Bandung Makmur dapat terus relevan dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat serta pembangunan ekonomi Kota Bandung. Masuk ke bab 2, profil organisasi dan aktivitas magang. Yang pertama, profil organisasi. Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kota Bandung didirikan oleh pemerintah daerah Kota Bandung yang di bawah Sekretaris Daerah Kota Bandung pada tahun 1981. Lembaga ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Madya Bandung dengan pengurusnya adalah dari pegawai pemerintah daerah Kota Madya Bandung. Nah, lembaga ini pada awalnya bernama Badan Amil Zakat Infak dan Sodako atau BAZIS Kota Madya Bandung. Pada tahun 1998, BAZIS Kota Madya Bandung terbentuk dengan masa kepengurusan 1998 sampai 2001 sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan KMA Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada kepengurusan 2001 sampai 2005. Basis Kota Madya Bandung berganti menjadi Badan Zakat atau BAZ Kota Bandung. Kemudian telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZ Kota Bandung berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kota Bandung.
Adapun Basnas Kota Bandung dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Wali Kota setelah mendapat pertimbangan Basnas Pusat. Basnas Kota bertanggung jawab kepada Basnas Pusat. Nah, Basnas Provinsi dan Pemerintah Kota Bandung, masa kepengurusan Basnas Kota Bandung baru dibentuk dan dikukuhkan atas dasar keputusan Wali Kota Bandung nomor 45.12 garing ke titik 645 strip bag titik kes titik mas garing 2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung periode 2016-2021. Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsinya menghimpun dan menyalurkan zakat. Zakat, infak dan sedekah atau ZIS pada tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat secara nasional. Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang dinyatakan sebagai lembaga non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Agama. Nah, visi dan misi Basnas Kota Bandung. Visinya menjadi lembaga utama menyejahterakan umat di tingkat kota Bandung. Misinya yang pertama membangun Basnas yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, memaksimalkan literasi zakat di Kota Bandung dan meningkatkan pengumpulan ZIS DSKL secara pasif dan terukur. Yang ketiga, memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan JIS DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, memperkuat kompetisi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat Kota Bandung secara berkelanjutan. Yang kelima, modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat Kota Bandung dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur. Yang keenam, memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Bandung. Yang ketujuh, membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. 8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan zakat Kota Bandung dan berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat di Jawa Barat. Nah, ini struktur organisasinya. Lanjut. Yang kedua, aktivitas magang. Waktu pelaksanaan magang, kegiatan magang ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Bandung yang beralamat di Jalan Marta Negara nomor 6, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan magang ini berlangsung kurang lebih 4 bulan terhitung dari tanggal 8 Oktober 2024 sampai 17 Januari 2025. Nah, jadwal kerja selama magang berlangsung yaitu setiap hari Senin sampai hari Jumat dimulai dari pukul 8.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Bentuk kegiatan magang. Yang pertama, asesmen atau memverifikasi pengajuan modal usaha. Nah, saya melakukan proses verifikasi pengajuan modal usaha dilakukan via WhatsApp melalui video call untuk memastikan penyaluran modal usaha tepat sasaran. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa modal usaha yang diberikan akan digunakan secara efektif dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Yang kedua, kontrol layanan mustahik. Memberikan pelayanan dan informasi bantuan usaha, bantuan pendidikan, bantuan biaya hidup, dan bantuan kesehatan, serta mengumpulkan dan mengimpun data mustahik secara akurat dan lengkap dalam sistem database untuk menginput data menggunakan spreadsheet. Yang ketiga, membuat lembar persetujuan modal usaha. Nah, membuat persetujuan modal usaha program Bandung Makmur untuk penerimaan manfaat yang telah ditentukan melalui seleksi. Nah, lembar persetujuan ini yang nantinya akan ditandatangani oleh verifikator, kepala bidang, Kepala Bidang dan Wakil Ketua 2 Pendistribusian dan Pendayagunaan atau Wakil 2 Bidang PDP. Yang keempat, broadcast kepada penerima manfaat. Yang kelima, penyaluran bantuan modal usaha. Yang ketujuh, mentoring kepada penerima manfaat. 8, mengelola berkas program subsidi sembako. 9, mentoring
monitoring lapangan terhadap pelaksanaan program subsidi sembako. Masuk ke bab 3 pembahasan. Yang pertama, landasan teori. Pengertian efektivitas. Efektivitas suatu program merujuk pada sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kamsir 2018 menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat efisien menggunakan sumber daya yang tersedia. Dalam Bandung Makmur, efektivitas diukur berdasarkan apakah bantuan yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima bantuan, memperbaiki usaha mereka, dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan. Nah, di sini indikator-indikator efektivitas. Nah, indikator efektivitas program yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program dapat diukur melalui beberapa dimensi utama yang melibatkan pencapaian tujuan, proses, dan dampak dari pelaksanaan program tersebut. Nah, menurut Budiani 2017, efektivitas sebuah program dapat diukur dengan 4 indikator. Yang pertama, ketetapan sasaran program, yaitu menggambarkan bagaimana program yang dilakukan sesuai dengan target sasaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, sosialisasi program, yaitu upaya dalam memberikan gambaran serta informasi program yang direncanakan. Yang ketiga, tujuan program, yaitu menggambarkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan dalam pelaksanaan program. Yang keempat, pemantauan program, yaitu menggambarkan proses pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi program yang dilakukan. Lanjut, pengertian modal usaha. Modal usaha adalah sejumlah dana atau sumber dana yang digunakan untuk individu atau perusahaan yang untuk memulai, mengelola, dan mengembangkan suatu usaha. Nah, modal ini mencakup uang tunai, aset, sumber daya lainnya yang diperlukan untuk operasional bisnis. Nah, modal usaha sangat penting karena mempengaruhi kemampuan bisnis untuk beroperasi, bertambah, dan bertumbuh. Lanjut, pengertian pendayagunaan modal usaha. Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Nah, pendayagunaan modal usaha merujuk pada proses pemantauan atau penggunaan modal yang diberikan untuk mendukung dan mengembangkan suatu usaha atau bisnis. Modal usaha ini dapat berupa uang, barang, atau sumber daya lainnya yang digunakan untuk memulai atau mengembangkan kegiatan ekonomi seperti usaha mikro, kecil, atau menengah, atau UMKM. Lanjut, analisis. Nah, efektivitas pendayagunaan modal usaha merujuk pada sejauh mana penggunaan dana atau bantuan modal yang diberikan kepada individu atau kelompok mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti peningkatan produktivitas, probabilitas, dan kemandirian ekonomi. Nah, untuk mengukur suatu program pendayagunaan berupa modal usaha pemberdayaan ekonomi mustahik dilakukan dengan mengetahui tingkat efektivitas dari pencapaian keberhasilan program pendayagunaan modal usaha tersebut. Nah, untuk mengukur efektivitas pendayagunaan modal usaha ini penting sebab bahasa tidak dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengelolaan dan keterampilan yang dikuasai oleh mustahik dan kekurangan yang masih menjadi masalah. Maka, pendayagunaan modal usaha pada pemberdayaan ekonomi apakah sudah benar-benar tercapai atau belum sehingga hasil dapat dirasakan oleh mustahik. Nah, efektivitas sebuah program dapat diukur dengan 4 indikator. Yang pertama yaitu analisis efektivitas indikator ketetapan sasaran program. Indikator pertama, ketetapan sasaran program, sangat penting dalam menilai efektivitas pendayagunaan modal usaha. Nah, program bantuan modal usaha Bandung Makmur memiliki kriteria yang jelas, yaitu masyarakat yang dikategorikan miskin yang sudah memiliki usaha minimal 2 tahun dan merupakan warga Kota Bandung. Nah, penerapan kajian Hadj Kifayah sebagai acuan dalam penyaluran zakat produktif oleh Basnas Kota Bandung menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Nah, kelayakan penerimaan zakat ditentukan berdasarkan standar kebutuhan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi setempat. Dengan demikian, indikator ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan program karena jika penerima tidak tepat sasaran, maka potensi dampak positif dari pengembangan usaha akan berkurang. Yang kedua, analisis indikator sosial program. Nah,
Indikator kedua adalah sosialisasi program yang menggambarkan bagaimana penyelenggara dapat menyampaikan informasi mengenai program Bandung Makmur pada masyarakat dan calon penerima. Nah, efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada kemampuan untuk menjelaskan hak dan kewajiban penerima setelah mendapatkan bantuan. Namun, pada praktiknya, sosialisasi hanya dilakukan melalui pengumuman yang ditempel di konter layanan mustahik. Nah, pendekatan ini mungkin tidak cukup efektif untuk menjangkau seluruh masyarakat yang berpotensi menjadi penerima. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, harus diperluas melalui berbagai saluran komunikasi seperti seminar, media sosial, dan penyuluhan langsung agar informasi mengenai program dapat diterima dengan baik oleh target audience. Yang ketiga, indikator tujuan program. Nah, yang mencerminkan sejauh mana pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan atau PDP Basnas Kota Bandung menekankan bahwa tujuan program Bandung Makmur adalah untuk memberikan bantuan zakat yang berkelanjutan sehingga penerima dapat meningkatkan perekonomian mereka. Nah, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sesaat, tetapi juga untuk bertujuan untuk menciptakan dampak jangka panjang. Nah, hal ini terlihat dari upaya untuk menjadikan mustahik sebagai muzaki melalui infak dari pendapatan usaha mereka. Dengan cara ini, program diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi penerima dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lanjut yang keempat, pemantauan program yang bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerima bantuan mengelola dan mempertahankan usaha setelah menerima bantuan. Nah, pemantauan ini dilakukan melalui laporan keuangan harian dan bulanan yang dikumpulkan, serta membentuk grup WhatsApp antar penerima dari pihak Basnas untuk komunikasi yang lebih efektif. Nah, secara keseluruhan, pemantauan yang baik akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas program dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Jika semua indikator ini dapat dikelola dengan baik, maka efektivitas pendayagunaan modal usaha dalam program Bandung Makmur Basnas Kota Bandung akan meningkat secara signifikan, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Bandung. Bab 4, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Dari analisis efektivitas pendayagunaan modal usaha dalam program Bandung Makmur Basnas Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa program ini memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin meskipun telah ada upaya yang baik dalam penyaluran bantuan dan pemantauan. Terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi Meskipun ada upaya yang baik dan membantu, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Ketetapan sasaran, sosialisasi yang efektif, tujuan yang jelas, dan pemantauan berkelanjutan merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan program. Namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal komunikasi, pendampingan penerima, dan evaluasi program sehingga dampak positif program dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan. Rekomendasi bagi lembaga, saya menilai bahwa sosialisasi pendayagunaan modal usaha pada masyarakat kurang efektif karena sosialisasi hanya dilakukan melalui pengumuman yang ditempel di konter layanan mustahik. Maka dari itu, lembaga Basnas perlu mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih efektif, termasuk penggunaan media sosial, seminar, dan pelatihan agar informasi tentang program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Diperlukan program pendampingan yang lebih insentif untuk penerima bantuan agar mereka dapat mengelola usaha dengan lebih baik dan memanfaatkan modal usaha yang diberikan secara optimal. Bagi perguruan tinggi, diharapkan pihak kampus untuk menyampaikan penjelasan terkait informasi dan pelaksanaan magang sehingga mahasiswa menyiapkan apa saja yang telah diinformasikan sebelumnya. Yang kedua, diharapkan dari kampus lebih banyak kerjasama dengan beberapa perusahaan agar memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan rekomendasi tempat magang. Yang bab 5, refleksi diri. Selama kurun waktu 4 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapat oleh saya yang tidak saya dapat selama perkuliahan. Nah, kegiatan magang ini membantu saya dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab, serta melatih berkomunikasi di depan mustahik.
Selama menjalani magang di Basnas Kota Bandung, saya telah mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan atau PDP dan profesionalisme kerja. Nah, ada beberapa refleksi, saya selama magang ini. Yang pertama itu, kemampuan beradaptasi. Magang di kantor Basnas telah menguji kemampuan saya untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis dan tuntutan kerja yang beragam. Nah, saya belajar untuk cepat berpikir menghadapi tantangan dan menyelesaikan tugas dengan efisien dan tepat waktu. Yang kedua, melatih komunikasi. Yang ketiga, mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Yang keempat, peningkatan keterampilan. Nah, cara keseluruhan magang ini memberikan dampak positif bagi pengembangan diri, baik dari segi soft skill maupun hard skill. Nah, saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan dan menerapkan pengalaman berharga ini dalam karir saya selanjutnya. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.